mungkin kesalahan saya yang saya lakukan kurang lebih tadi. Jadi guru saya datangnya juga ada hanya berapa orang yang datang pagi, itu pun karena sesuai jadwal tiket. Terus penyelesaiannya saya harus datang lebih pagi ngasih contoh kata guru saya. Itu penyelesaian saya yang mungkin belum terlaksana. Yang kedua, punya masih ada rasa iri antara guru saya. Mungkin satu datang lebih lambat, akhirnya yang satunya merasa kok saya terus sampai lebih pagi, yang lainnya enggak. Untuk menyelesaikannya mungkin saya masih perlu mengadakan pengajian atau apa untuk menghilangkan rasa iri itu kan tidak semudah itu. Walaupun saya bilang gak usah iri-irian, yang penting tunjukkan yang datang pagi siapa, nanti kan yang datang terlambat punya tanggal sendiri. Walaupun yang datang terlambat enggak punya simpati kan apa ya, kalau udah waktu memang sulit diubah kalau tidak dari itu yang agak mungkin permasalahan saya, tapi sekarang itu dan saya belum bisa menyelesaikan karena saya kadang pagi harus datang lebih awal, saya pagi harus ada rapat, jadi belum bisa memberi contoh yang baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terjadi dalam menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya sama gurunya, bagaimana saya bisa membuat guru itu tanpa ditekan, tanpa disuruh, tapi sudah melakukan dengan sendirinya. Datang lebih awal, mengerjakan tugas tanpa disuruh. Misal RPPM, RPPH, tanpa saya minta pun mereka sudah membuat. Tanpa saya minta pun mereka memang karena sudah kaya. Seperti RPPM, RPPH itu kan sudah kewajiban seorang guru. Nah, sementara ini kan tanpa saya minta, kalau saya diem, yang nggak ada yang nyetor ke saya, nggak ada yang minta tanda tangan saya. Sama saya diem, ya gurunya diam. Itu tantangan saya, bagaimana saya bisa menggerakkan hati guru saya tanpa saya minta, mereka sudah membuat RPPM sama kita sendiri, datang lebih pagi sendiri tanpa diminta. Itu sih tantangan saya. Karena caranya belum menemukan. Kemudian apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempengaruhi jenengan? Katanya mungkin ada teman atau alasan kepala PPA guru itu sendiri. Mungkin dukungan dari pemerintah juga bisa. Kemudian lagi Bunda, masih ada lagi selain dari upaya jenengan yang sebutkan di depan tadi, adakah upaya investigasi opsi triwulan atau mungkin opsi lain dari langkah-langkah tersebut, jalan lain gitu? Nggak ada, dan yang kedua saya sendiri. Saya harus menjadi contoh yang baik pada diri saya. Itu langkah pertama, harus dari diri saya sendiri. Menjadi contoh yang baik pada dirinya. Terus saya membuat protokol masih belajar bersama. Sebenarnya membuat protokol kan sudah sama-sama, tinggal gurunya melaksanakan buat RPPM, RPPM. Benar-benar bisa ditanya
Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Oke, monggo. Iya. Ini begini Bu, ada yang ingin saya tanyakan mengenai kasus yang ada di sekolah jenengan dan nanti bagaimana penerapannya. Mungkin di sini Bunda mempunyai kasus atau masalah yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya, gitu. Ini yang berkenaan dengan pembelajaran atau dengan pendidiknya? Monggo, terserah. Gitu. Oke. Yang terbaru ini kami ada salah satu guru yang resign. Iya. Ya, resign itu awalnya sih beliaunya tidak ada masalah sebenarnya. Ini karena beliaunya mempunyai 2 tugas di 2 lembaga, gitu ya. Yang satu awal memang beliau kan ngajar di sini, ya. Kemudian dapat 2 tahun berikutnya beliau awalnya katanya hanya kontrak biasa, gitu. Nah itu didepak gitu ya Bunda. Akhirnya beliau minta izin. Iya. Nah, minta izin Bunda. Saya ada pekerjaan, tetapi saya tidak meninggalkan di tugas utama saya di sini bagaimana. Terus saya bilang, dia monggo kerso, asalkan memang tidak mengganggu yang di sini. Itu awalnya Ya, tidak mengganggu sekolah. Kemudian jenengan juga tetap bisa menjalankan tupoksi jenengan sebagai guru kelas waktu itu. Beliaunya bersedia. Kemudian dapat 2 tahun kontrak lagi juga. Itu ya. Perpanjangan kontrak. Nah, di perpanjangan kontrak di 2 tahun berikutnya itu beliau minta izin. Akhirnya minta izin tidak bisa mengisi kelas di hari Rabu itu yang full. Kemudian yang hari Jumatnya itu hanya 1 bulan 2 kali. Kemudian hari Kamisnya 1 bulan 1 kali. Jadi beliau izin Rabu, Kamis, Jumat. Nah, tetapi kalau yang pasti setiap minggu itu yang hari Rabu. Kemudian yang hari Jumat itu 1 bulannya 2 kali, yang Kamis 1 bulannya hanya 1 kali. Kan yang di awal kan beliaunya izinnya hanya kok Bunda tidak mengganggu, karena memang betul tidak mengganggu. Waktu di awal itu memang tidak mengganggu Bunda, karena memang beliau bekerjanya setelah jam pulang sekolah. Itu beliau jalan terus gitu. Nah, di kontrak ketiga kan per 2 tahun, nah itu sebenarnya. Nah, yang di kontrak ketiga kebetulan itu di tahun ajaran ini gitu. Wah, itu berkenaan kok akhirnya kami ya juga kurang tahu itu bagaimana beliau sering izin itu sakit. Izinnya sakit. Oh sebenarnya kenapa capek atau bagaimana? Ya. Itu awalnya pakai surat dokter memang benar. Mesti harus istirahat 3 hari. Itu surat dokter. Yang terakhir itu surat dokternya mengatakan bahwa beliau memang tidak diperkenankan untuk berbicara selama 1 minggu karena ada gangguan di fungsi pita suaranya beliau. Sampai itu ya itu tapi kurang tahu saya itu apa itu benar di situ atau bagaimana. Dan kebetulan sekali beliau memang jadwal yang jadi penyuluh itu sangat-sangat padat. Ya. Gitu loh. Jadinya beliau yang kemarin itu saya Seperti itu Bu ya. Kemudian untuk selama ini bagaimana dengan menjalankan pengambilan keputusan tersebut? kalau yang karena yang hari Rabu akhirnya saya membandingkan beliau masuk kelas yang untuk hari Rabu ataupun hari Jumat. Tapi kan kalau Jumat itu kita hanya sholat duha sama isi hosa dan kebetulan kelompok bermain juga tidak ada kegiatan. Akhirnya kita yang untuk memimpin
istighosa diambilkan dari guru kelompok bermain gitu-gitu. Kemudian Bun ya, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang Anda lakukan, apa jenengan lakukan gitu selama ini? awalnya kita melakukan pendekatan dulu Bunda. Pendekatan Ya dulu. pendekatan dulu kan biar beliaunya itu semangat lagi gitu loh. Kok Iya. sepertinya beliau kan aduh gak kuat udah wis sakit gitu toh. Akhirnya sampai yang terakhir itu yang sakit tenggorokan itu akhirnya kita berikan yaitu prosedurnya seperti di awal berikan kesempatan dulu beliau untuk istirahat sesuai dengan surat dokter yang telah diizinkan ke kami. Nah, setelah itu kita berikan lagi kesempatan yang kedua Gitu. ya, memberikan kesempatan yang kedua itu bagaimana beliau hanya mampu bertahan 1 minggu dan beliau Memutuskan untuk bisa. memutuskan untuk Kemudian Ibu ya, hal-hal apa gitu ya yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu, yang intinya menjadi ini sebuah tantangan bagi saya gitu. ya tantangan karena kita di sini kan seperti saudara ya. Kalau sudah dekat apalagi sudah bertahun-tahun itu kita kan jadinya satu saudara gitu ya. Jadinya ono konco sing arepe yang kan Cita-cita keluar itu awalnya kita masih handoli istilah bahasa Jawanya itu kita masih iya awalnya itu juga dari dulu jangan diusahakan juga tetap atau waktu kembali di sana apa tidak memberikan aturan tidak memberikan solusi penjenengan kan di awalnya kan di sana juga sudah tahu kalau jenengan ngajar di TK itu awalnya itu seperti itu. Nah, yang jadi beban itu ya itu sudah tidak ada guru gitu. Terus kalau satu yang otomatis kan kesulitan sementara kepala sekolah kan ya tugasnya juga masih Kemudian ada orang lain mungkin atau faktor-faktor lain yang mendukung jenengan gitu, maksudnya yang ikut membantu jenengan gitu, untuk menyelesaikan masalah. ya itu karena ini beliaunya juga diambil akhirnya ketua yayasannya karena beliau sebenarnya kita maunya menyelesaikan dulu antar guru dulu tetapi ternyata beliaunya sudah izin dulu ke anak gitu. Jadinya akhirnya pihak yayasan mengatakan kepada kami ya sudah mau bagaimana. Memang karena kalau di TK kan sosial Mbak, iya katanya yayasan gitu. Nah sementara kalau di penyuluh beliau kan tingkahnya ada terlihat. Nah sementara kalau di kita itu wis mek sosial pegawaiannya kayak gitu ya kita ya harus lebih katanya ketua yayasan ya akhirnya kami akhirnya ya wis nggak apa-apa tapi ya tolong silaturahminya saja ya karena memang pihak yayasan sudah mengizinkan otomatis kami ya lepaskan. Kemudian Bunda Nggih, untuk tahapan pengambilan keputusan di sini kita ada fakta-fakta yang relevan ya dalam situasi ini. Kemudian untuk uji ilegal, apakah menurut jenengan ini keputusan jenengan ini melanggar hukum atau bagaimana? Saya rasa nggak melanggar hukum ya, tidak karena begini kalau melanggar hukum otomatis beliau diberikan. Kalau dikatakan melanggar hukum jika saya memutuskannya secara sepihak, ya. Tetapi kan ini pengajuan dari beliaunya. Beliau mengajukan, pihak sekolah masih menahan, kemungkinan beliaunya juga sudah nggak sabar, akhirnya beliau naik sendiri ke yayasan. Akhirnya pihak yayasan yang turun memberikan keputusan seperti itu, akhirnya yang di sini ikut aja. Saya rasa Kasih Bunda Nggih. Mungkin menurut jenengan apakah keputusan jenengan ini termasuk melanggar kode etik? tidak ada ya, Tidak. ya kan sesuai dengan ini. Kalau
foto uji intuisi. Jadi perasaan jenengan bagaimana itu tadi ya yang secara persaudaraan itu kan kami sudah dekat, sudah seperti keluarga. Akhirnya kan abot eman maksudnya disayangkan. Kemudian untuk uji publikasi, apakah keputusan jenengan ini boleh dipublikasikan gitu? Nggak masalah karena kan tidak merugikan ya, kita memberikan apa juga, beliaunya juga sudah mengikhlaskan untuk memang melepas, tetapi kapanpun beliau ingin kembali dengan ke sini kami masih menerima itu. Jadi di awal memang yayasan sudah memutuskan seperti itu karena permintaan beliaunya. Kalau kami kan awalnya tidak, masih mempertahankan. Nah akhirnya karena yayasan sudah memutuskan, maka kami itu keputusan yayasan. Tetapi kapanpun beliau masih ingin kembali, istilahnya gini loh, wes kadung dekat dengan anak, otomatis nanti di saat beliau di kegiatan yang penyuluhnya itu berkurang kegiatannya, otomatis beliau kan akan kangen. Nah, kangen kegiatannya itu lah, makanya itu kami masih tetap memberikan kesempatan kepada beliau. Soalnya ya itu karena memang beliau sudah tahu mungkin kalau di sini itu sosial, orangnya juga mungkin paham, sudah paham, mungkin ya kami masih tetap. Kemudian untuk situasi relevan yang berikutnya Bu Ye, kita uji di investigasi opsi trilema. Jadi ada cara lain mengatasi hal tersebut gitu. Ya itu tadi kami insya Allah masih memberikan kesempatan kepada beliau untuk kembali ke lembaga. Kan biasanya orang itu kangen sosok kangen kan. Kemungkinan beliau ada waktu senggang di kegiatan penyuluhnya dia senggang, otomatis beliau akan kangen. Nah itu artinya insya Allah kami masih membuka pintu yang lebar untuk beliau untuk Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih banyak sudah mengganggu. Saya mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Ini insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.